kebijakan ekspor yang diterapkan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menimbulkan reaksi signifikan di Parlemen Malaysia. Langkah-langkah strategis Indonesia dalam sektor pertanian dan ekspor, terutama terkait komoditas utama seperti kelapa sawit dan bahan pangan, telah memicu kekhawatiran di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia mengenai masa depan ekonomi negara mereka dalam 3 dekade mendatang. Negara Indonesia, tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju yang agresif dalam memperkuat ekonomi domestik Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan para ekspor bahan mentah. Indonesia dan Malaysia bersama-sama menyumbang sekitar 80% dari produksi kelapa sawit dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, kerjasama antara kedua negara dalam industri ini sangat penting untuk mempertahankan dominasi pasar global. Namun, dengan kebijakan hilirisasi yang diterapkan Indonesia, Malaysia khawatir daya saing menurun. Hilirisasi memungkinkan Indonesia mengekspor produk yang sudah memiliki nilai tambah tinggi sehingga tidak lagi bergantung ekspor bahan mentah ke negara lain, termasuk Malaysia. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisi dominannya di sektor ekspor. Ketika Indonesia mulai berfokus pada pengolahan dan produksi produk turunan yang lebih kompleks, Malaysia perlu mengevaluasi strategi ekonominya relevan di pasar global. Parlemen Malaysia mulai mempertanyakan bagaimana negara mereka akan bertahan dalam 30 tahun ke depan jika masih bergantung pada model bisnis lama yang mengandalkan ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka, mereka ekspor adalah final product. Selain hilirisasi di sektor kelapa sawit, Indonesia juga bertekad mencapai swasembada pangan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program ambisius, meningkatkan produksi pertanian dan negeri. Program mencakup investasi besar-besaran, infrastruktur pertanian, irigasi, pupuk, dan peralatan modern, serta insentif bagi petani lokal agar lebih produktif. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah besar yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada pangan adalah melalui penyediaan makanan gratis bagi anak-anak, sekolah, dan ibu hamil. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong produksi pertanian domestik. Tidak ada negara merdeka yang tergantung makannya dari bangsa lain. Dan sekarang terbukti dengan perang Ukraine, banyak negara tidak mau jual pangan. Ada 22 negara penghasil pangan menghentikan ekspor pangan. Bangsa Indonesia mau apa? Tidak ada jalan lain, kita harus swasembada pangan. Dengan meningkatnya permintaan, bahan pangan lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Untuk mendukung program ini, Indonesia berencana membangun ribuan dapur umum di seluruh negeri. Dapur-dapur ini akan menyediakan makanan gratis yang berbahan dasar, produk lokal, menciptakan siklus ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya dapur umum ini, lebih dari 1 juta lapangan kerja baru diperkirakan tercipta, terutama di sektor pertanian dan distribusi pangan. Memperkuat jaringan pasokan pangan nasional yang memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan dari negara lain. Dalam upaya percepatan, pemerintah telah menalokasikan dana besar meningkatkan produktivitas mereka. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total nilai ratusan triliun rupiah telah disiapkan mendorong pengadaan alat dan mesin pertanian serta pembangunan unit penggilingan padi modern. Dengan adanya fasilitas, diharapkan produksi beras
jagung, dan komoditas utama lainnya meningkat secara signifikan dan beberapa tahun ke depan. Menteri Pertanian optimis bahwa swasembada pangan, terutama padi dan jagung, dapat tercapai dalam waktu dekat. Pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif yang mencakup pengembangan benih unggul, revitalisasi sistem irigasi, pencetakan sawah baru dalam skala besar, serta transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern berbasis teknologi. Dengan adanya pendekatan, Indonesia tidak hanya akan menjadi mandiri dalam produksi pangan, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir utama bahan pangan di kawasan Asia Tenggara. Di tengah ketidakpastian global, Malaysia mulai mencari strategi alternatif atau memperkuat hubungan perdagangan internasional. Pemerintah Malaysia telah menekan pentingnya memperluas jaringan perdagangan dengan negara-negara seperti China, Rusia, dan Brazil untuk mengurangi ketergantungan pasar tradisional. Namun, keturah dan tantangan utama yang dihadapi Malaysia adalah kurangnya inovasi dan pengolahan produk ekspor mereka yang menyebabkan daya saing produk Malaysia di pasar global semakin tergerus. Selain itu, Malaysia juga berupaya untuk memperbaharui kebijakan perdagangannya dengan Uni Eropa. Perundingan perdagangan bebas yang sempat tertunda selama lebih dari 1 dekade, kini kembali dibuka dengan harapan dapat meningkatkan investasi dan ekspor produk Malaysia. Namun, dengan kebijakan proteksionisme yang semakin ketat dari negara-negara maju, Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan regulasi mereka agar tetap kompetitif di pasar internasional. Meskipun terdapat kekhawatiran di Malaysia, Indonesia mengenai kebijakan Indonesia, kedua negara tetap berkomitmen untuk memperkuat kerjasama ekonomi, khususnya dalam industri kelapa sawit dan perdagangan umum. Indonesia dan Malaysia telah lama menjadi mitra dagang utama dan penting bagi kedua negara menjalin hubungan yang erat menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Malaysia perlu segera mengevaluasi dan menyesuaikan strategi ekonominya agar tetap kompetitif di pasar global. Diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk ekspor menjadi langkah penting untuk menghadapi dinamika perdagangan internasional yang terus berubah. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.